Kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan, kami menyerahkan untuk sebentar pada sore hari ini tentang pimpinan penyertaan Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, nyatakanlah kiranya kebenaran-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, tema kita pada sore hari ini adalah reform ya, dan reformasi akal budi. Saya ingin mengajak kita melihat dua bagian firman Tuhan ya sebagai landasan kita ya, bahwa reformasi akal budi ini bukan diperintahkan oleh GRI, bukan diperintahkan oleh Martin Luther, tapi kembali kepada firman Tuhan itu sendiri. Saudara boleh melihat di layar, saudara juga boleh melihat di dalam Alkitab saudara. Ya, yang pertama kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-12. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ya, Roma pasal ke-12 ayatnya yang kedua. Jika sudah menemukan atau kalau saudara mau melihat di layar, bisa kita baca bersama-sama ya. Roma 12 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini jelas pembaharuan budi di sini bukan pembaharuan budi pekerti, tapi pembaharuan budi di sini adalah pembaharuan akal budi. Ya, perintah Tuhan ya supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kita perlu berubah dalam pembaharuan budi supaya kita bisa membedakan. Nanti kita akan kembali ke sini ya. Ini yang penting. Bagaimana membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Satu ayat lagi kita akan melihat dari Efesus pasal keempat ayat yang ke-24. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kembali di sini kita menemukan ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, atau kalau saudara membaca di dalam terjemahan Inggrisnya ya, renewed in the spirit of your mind. Ya, di dalam roh pikiranmu ya, bagaimana engkau berpikir, biarlah itu dibaharui ya sesuai dengan kehendak Allah ya dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, ya sehingga saudara dari dua ayat ini kita sama-sama melihat ya bahwa di dalam perjanjian baru ya perubahan hidup itu tidak hanya berkenaan dengan karakter atau perilaku atau perubahan mental, revolusi mental ya, tetapi juga berkenaan dengan akal budi. Ya, bersyukur juga ya apa yang kita bahas pada hari ini sejalan dengan yang tadi kita sudah khotbahkan, sehingga saya mungkin tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dari apa yang kita lihat bersama-sama tadi di KU1 dan KU2 ya. Ternyata ya hidup di dalam dunia berdosa itu memang rumit. Ya, sehingga salah satu ciri daripada dunia berdosa itu adalah rumit. Saya suka sama si A. Si A nggak suka sama saya, si A sukanya sama si B, si B nggak suka sama si A, si B sukanya sama si C gitu ya. Terus kemudian si C sukanya sama saya, itu kan rumit ya. Gitu ya. Jadi saudara, Allah menciptakan kebenaran itu sederhana. Allah kita itu Allah yang sederhana. Ya, tapi dosa itu memperumit segala sesuatu. Ya, sehingga bahkan hal-hal yang sangat baik ya, Injil keselamatan ada side effect-nya, ayat Alkitab gitu ya, juga bisa diselewengkan dan seterusnya. Ya, sehingga saudara itu kenapa dari Roma mengatakan ya, untuk kita mau mencari kehendak Tuhan itu perlu yang namanya ujian dan pertimbangan. Ya, tidak bisa cuma sekedar boleh apa tidak boleh plus kemudian ayatnya di mana. Ya, sehingga seolah-olah kalau ini boleh plus ada ayatnya, wah saya ini berarti pasti aman. Ya, tapi kalau ini boleh tapi nggak ada ayatnya masih repot ini gitu ya. Ya, atau kalau ada ayatnya tapi kemudian tidak dijelaskan masih bagaimana. Ya, tapi di sini kita melihat tidak loh. Ya, tidak cukup hanya boleh, tidak cukup hanya tanya ayatnya. Ya, sehingga saudara saya tidak akan menjelaskan lagi ya, karena tadi pagi sudah. Saya mau kasih langsung contoh aja supaya kita ada gambaran lebih lanjut. Kalau saya boleh tanya ya, narkotik itu boleh atau tidak boleh atau tergantung? Hah? Tergantung? Tergantung siapa? Hah? Tergantung, nah saudara apakah berarti kemudian kita relativis? Oh tergantung ya, menurut kamu boleh, menurut aku tidak boleh. Atau menurut aku boleh, menurut kamu tidak boleh. Tidak, itu namanya relativisme, itu namanya kacau. Loh berarti kalau nggak kacau ya harus putuskan Pak. Boleh ya boleh, tidak boleh ya tidak boleh gitu ya. Tidak,
Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung tempat. Amin ya. Ya kalau narkotik itu di saku saya tempatnya, ya itu tidak boleh. Tapi kalau di rumah sakit, ya di tangan orang yang benar, diberikan pada waktu pasien mau operasi dengan dosis yang benar, ya jangan sampai tidak boleh ya. Gitu ya, itu malah harus ada ya, kalau tidak bisa celaka itu pasiennya. Lihat ya not that simple. Contoh yang lain ya, mengasihi istri itu boleh tidak boleh atau tergantung? Hah? Ayo, mengasihi istri, harus ya. Mengasihi istri boleh atau tidak boleh atau tergantung? Puji Tuhan yang jawab pria-pria semua ya. Bukan ibu-ibu ya. Gitu ya. Tergantung saudara. Ya kan? Lu, istrinya siapa? Ya, istri orang lain saudara kasihi ya, bisa masalah ya. Ya itu yang pertama ya, tergantung. Gitu. Nah sekarang saya persempit ini. Mengasihi istri sendiri. Ya, boleh atau enggak boleh atau tergantung? Bagus ini saudara mulai mikir dulu nih. Ya, mengasihi istri sendiri, ya itu boleh atau enggak boleh atau tergantung? Hah? Gitu ya. Wah, harap setelah ini tidak menjadi relativis ya gitu ya. Ya, tetap tergantung loh. Loh istri sendiri tergantung apa lagi Pak? Tergantung kadarnya. Gitu ya. Karena saudara saya pernah mengalami, mungkin juga sebagian saudara ada yang tahu ya, meskipun mungkin sebagian besar tidak ya. Ada dulu ya salah seorang senior kami ya, yang sungguh-sungguh luar biasa ya. Ya beliau itu kedua suami istri ya, usianya sudah mungkin 60-70, dan saya percaya loh siapapun ya, mau anak muda lah, mau keluarga muda lah, kalau lihat mereka ya pasti kita itu pengen. Ya karena umur 60-70 ya waktu itu ya, selalu berdua. Gitu ya, akrab sekali, dekat sekali. Saya ingat pada waktu itu saya masih hamba Tuhan baru ya, masih dulu penginjil ya, belum vikaris gitu ya. Dan pada waktu itu istrinya ngomong sama saya, ya suami saya sampai hari ini ya, baju dalamnya selalu saya yang cuci. Gitu, enggak boleh ya pembantu cuci baju dalam suami saya, selalu saya itu yang cuci. Dan suaminya masakkan untuk istrinya, wah pokoknya itu so beautiful, betul ya. Ya kalau kita melihat dua orang yang usianya sudah 60-70 begitu dekat itu betulan lebih beautiful daripada kalau anak muda begitu dekat tuh. Ya sampai kemudian saudara apa yang terjadi ya, mereka pergi ke luar negeri untuk visit anaknya. Ya mereka pergi itu berdua, something happen, pada waktu pulang istrinya saja, suaminya itu sudah meninggal di peti mati pulang ke Indonesia. Ya sehingga suaminya sakit atau apa pada waktu visit anaknya dan tidak terselamatkan ya. Sehingga pada waktu pulang ke Indonesia hanya istrinya. Gitu. Dan saudara, satu hal yang saya jujur saya tidak menyangka dan mungkin juga banyak orang tidak menyangka. Kita amin ya. Ya tidak mungkin karena kita reform maka tidak boleh berduka cita. Ya enggak lah. Gitu ya, itu tidak benar gitu. Tapi yang kita tidak nyangka ya, betul-betul dan ini betul-betul sampai istrinya meninggal sekian tahun kemudian tidak pernah kembali seperti sebelumnya waktu suaminya belum meninggal. Dan itu cukup lama itu. Dan betul-betul tidak pernah kembali sehingga pada waktu kami melihat itu kami juga satu sisi kasihan sekali gitu ya. Air mata sampai kering sehingga matanya sampai terinfeksi karena air matanya itu kering gitu ya. Dan betul-betul tidak bisa kembali. Ya sampai akhirnya dia menyusul suaminya itu pulang. Ya sehingga saudara itu membuat saya sungguh-sungguh bertanya ya. Ini salah di mana ini? Ya, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Kan harusnya itu baik. Kenapa seperti ini? Tadi saya mengatakan ya, tergantung apa? Kadarnya. Engkau mengasihi suami sebagai suami itu baik. Kita mengasihi istri sebagai istri dengan kasih yang seharusnya diberikan kepada seorang istri itu baik. Tetapi kalau kita mengasihi suami, mengasihi istri seperti mereka tidak mungkin terlebih dahulu meninggalkan kita, bahaya. Ya itu kalau Pak Tong mengatakan itu seperti time bomb. Ya hari ini kadang-kadang saya sangat khawatir ya pada waktu banyak keluarga kan anaknya satu. Ya seperti saya pribadi juga anaknya satu gitu. Sehingga pada waktu saya memperhatikan beberapa mama ya. Kadang-kadang saya khawatir tuh. Kalau sampai something happen kepada anaknya. Wah ini sungguhan saya tidak bisa membayangkan ya. Mama ini akan seperti apa itu. Bisa menjaga kewarasannya saja sudah haleluya puji Tuhan itu. Ya karena benar-benar sepertinya seluruh hidupnya itu anak. Gitu ya, everything itu untuk anaknya. Ya bahkan mungkin Tuhan juga untuk anaknya itu.
Ya, sehingga kalau sampai sesuatu terjadi pada anaknya, apalagi sampai merenggut nyawa gitu ya. Wah, saya benar-benar seram untuk memikirkan mamanya ini seperti apa. Loh, masa mama menyayangi anak itu salah? Ya tidak. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan tidak gampang begitu ya. Ya, kalau saudara tanya kepada 10 hamba Tuhan, mama sayang anak boleh atau tidak boleh? Ya, jangankan 10, saudara tanya kepada 100, saudara tanya kepada 1000 hamba Tuhan. Bukan cuma boleh, harus. Tapi never that simple. Dengan kasih seperti apa? Ya, mengasihi anak dengan kasih yang seharusnya diberikan kepada anak, atau mengasihi anak dengan kasih yang harus diberikan kepada suami, which is tidak sama, atau mengasihi anak dengan kasih yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, tidak sama. Ya, kita mengasihi orang tua, benar atau tidak? Benar. Tapi mesti dilihat, kamu mengasihi orang tua sebelum menikah atau mengasihi orang tua sesudah menikah. Loh, berarti kalau sesudah menikah tidak mengasihi orang tua, harus. Tetapi tidak bisa persis sama. Lihat loh ya, ini kan topik yang very simple. Kasih, anak sayang mama papa. Gitu ya, suami mengasihi istri. Sehingga kalau kita buat seminar, haruskah suami mengasihi istri? Kira-kira itu yang ikut berapa banyak ya? Gitu ya, saudara kan pikir gini aja kok diseminarkan, ya harusnya jawabannya kan sudah so obvious, sudah sangat jelas. Ternyata tidak. Ya, sehingga amin ya. Itu kenapa tadi Alkitab mengatakan engkau mesti ada pembaharuan budi. Ya kan, di dalam dunia berdosa ya, tidak segampang itu boleh atau tidak boleh, ayatnya di mana. Ya, karena semua tadi yang saya katakan ayatnya ya jelas lah. Hai anak, hormatilah orang tuamu, hai suami kasihlah istrimu gitu ya. Masa masih perlu ditanya lagi. Tapi ternyata setelah kita tahu boleh, bahkan setelah kita tahu harus, tadi mengatakan ya, bukan cuma boleh Pak, harus, dan ayatnya jelas, itu pun masih memerlukan pertimbangan. Ya, sehingga amin ya, tadi yang firman Tuhan katakan, hendaklah engkau diperbaharui, ya seturut pembaharuan akal budimu, sehingga engkau bisa mempertimbangkan ya manakah kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Ini alasan yang pertama. Ya, kenapa pembaharuan budi itu perlu? Ingat baik-baik ya. Harus menjadi orang Kristen yang simple tapi tidak boleh oversimplified. Ya, sehingga itu kenapa kita harus menjadi good thinker tapi tidak boleh free thinker. Ya, karena dunia ini rumit. Itu yang pertama. Tapi juga yang kedua ya. Kenapa Christian must be a good thinker ya, bukan a free thinker? Ya, karena di sini kita melihat saudara, bukan cuma karena kita mau mengaplikasikan firman Tuhan, tetapi juga sebagai dasar ya iman. Iman itu sendiri bukan meniadakan akal budi. Iman itu melibatkan akal budi sepenuhnya. Karena firman Tuhan jelas berkata ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan. Ya, memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Ya, sehingga iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, sehingga iman itu tidak sama dengan tanpa pengertian. Ya, saya pernah tahu ada salah seorang rekan, ya ketika ke salah satu gereja yang karismatik, yang mungkin agak ekstrim karismatiknya ya. Sehingga sebelum khotbah itu hamba Tuhannya ngomong begini, yang masih punya otak keluar. Wah, gitu ya. Dan teman saya karena merasa masih punya otak, dia keluar. Meskipun saya juga tidak tahu ada apa pertama-tama dia mesti ke situ gitu ya. Tapi yang pasti setelah hamba Tuhannya mengatakan yang punya otak keluar. Wah, dia tuh keluar. Tapi ya satu gedung cuma dia yang keluar. Berarti yang lain? Gitu ya. Karena hamba Tuhannya sudah langsung ngomong loh ya. Eksplisit. Tidak perlu pakai implisit. Yang masih merasa punya otak silakan keluar gitu. Tapi ya itu kan kita tidak begitu. Gitu ya, itu kan karismatik, dan bahkan saya percaya tidak semua karismatik juga gitu ya. Itu mungkin karismatik yang agak ekstrim bagaimana. Tapi kadang-kadang ya seringkali saya juga agak khawatir ya. Karena seringkali ketika orang Kristen mengatakan, sudahlah diimani saja. Itu maksudnya apa? Permisi tanya. Pernah dengar kalimat itu? Sudahlah diimani saja. Ketika orang mengatakan diimani saja, seringkali artinya adalah gak usah dipikir, begitu ya. Saudara, itu betul enggak ya? Beriman itu berarti tidak dipikir. Loh, betul Pak, kan ada Ibrani pasal berapa itu? Ya, iman adalah bukti dari segala hal yang apa? Ya, lihat ya, Ibrani seringkali ya tanpa sadar, loh kan betul Pak. Ibrani 11 ayat yang pertama, coba buka sama-sama. Ya, Ibrani pasal 11 ayat pertama, kan betul Pak. Masa?
Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan apa? Iman dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita apa? Bukan tidak kita mengerti, tidak kita lihat. Ya, tidak kita lihat dengan tidak kita mengerti itu bukan dua hal yang sama. Kita tidak pernah melihat surga. Amin. Kita juga tidak pernah melihat orang mati itu bangkit. Ada perkecualian? Ya. Jika saya tanya ya, hari ini saudara kan tidak pernah lihat orang bangkit ya. Sehingga saudara percaya orang bangkit itu bisa dipertanggungjawabkan atau pokoknya. Siapa pernah lihat orang bangkit? Tidak ada. Ya, siapa yang tidak percaya ada kebangkitan? Juga tidak ada. Siapa yang pokoknya? Enggak ya, berarti bisa kasih jawaban ya. Ayo saudara kalau ketemu sama unbeliever ya, terus mereka nanya gitu ya, kamu pernah lihat orang bangkit? Ya enggak sih, gitu ya. Terus kok percaya orang bangkit? Jawabannya apa? Hah? Because the Bible say so. Gitu ya. Terus tahu dari mana Alkitab itu benar? Because the Bible say so. Gitu ya. Ayo coba, gimana ya saudara tidak pernah melihat orang bangkit kan? Ya saudara percaya orang bangkit, itu bisa dipertanggungjawabkan atau itu pokoknya? Pertanyaannya gampang ya, bisa dipertanggungjawab. Pertanyaan pertama itu selalu gampang kok. Itu bisa dipertanggungjawabkan atau pokoknya? Ini pertanyaan gampang loh, gak ada yang jawab ya. Gitu ya. Bisa dipertanggungjawabkan atau pokoknya? Nah, pertanyaan kedua yang mulai susah kan. Ada yang mau coba? Gimana mempertanggungjawabkannya? Coba, gimana? Tidak pernah lihat orang bangkit kok percaya ada kebangkitan. Mempertanggungjawabkannya gimana? Wah, kita perlu seminar lebih sering nih berarti ya. Gimana saudara? Gak ada yang mau coba jawab? Coba dulu ya, mestinya mungkin ada ya. Ada yang bisa jawab nggak? Karena kalau enggak, waduh ini berarti pokoknya semua ini. Gimana mempertanggungjawabkan? Ya sehingga orang tidak Kristen pun harus mengamini itu betul ya. Jadi nggak cuma ya kalau saya mengamini saudara betul, kebangkitan ada, saudara mengamini saya betul, kebangkitan ada ya sudah pastinya gitu ya. Ya bagaimana ya supaya orang yang tidak percaya pun juga harus mengamini kebangkitan ada meskipun not even one of us ya pernah lihat orang bangkit. Ya tidak satu pun kita pernah lihat orang bangkit. Jawabannya apa ya? Gak ada? Beneran gak ada yang mau coba ngomong? Bagaimana Alkitab mengajar kita mempertanggungjawabkan? Hah? Kesaksian saksi mata. Ya, sehingga coba ya, kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Terima kasih dan saya bersyukur, betul ya, harusnya ada yang bisa jawab, gitu ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya ketika Petrus mau memilih ya siapa yang akan menggantikan Yudas, hanya bisa ada dua kandidat. Ya hanya bisa ada dua kandidat yaitu Yusuf dan juga Matias gitu. Kenapa kok hanya dua? Kan muridnya ada 100-an begitu ya di luar para rasul. Kenapa cuma dua? Karena syaratnya ada di ayat 21 hingga 22. Perhatikan baik-baik. Ya Kisah Para Rasul 1, 21, 22 dikatakan apa? Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Permisi tanya kalau boleh ya, ada enggak di antara saudara yang Alkitabnya Kisah Para Rasul 1, 21, 22 ini di stabilo, ayat emas nih, ada enggak? Ya, siapa pernah ingat waktu sekolah minggu, anak-anak ayat hafalannya Kisah Para Rasul 1 ayat 21 gitu ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul, ada enggak ya? Ini termasuk apa ini? Ayat emas, ayat perak, ayat perunggu, ayat tembaga gitu ya. Ya seringkali kita tidak memperhatikan ya. Saudara ini penting. Ya, ini pertanggungjawaban, ada saksi mata. Ya, dan ya berkenaan dengan dari Yesus baptis Yohanes sampai bangkit hanya ada 13 saksi mata berarti. 12 terpilih. Ya, satu tidak terpilih kan. Tetapi ya, saksi kebangkitan sendiri ada berapa saksi mata?
500 menurut 1 Korintus pasal ke-15. Coba lihat sekali lagi ya, supaya saudara tahu loh, iman kita itu bisa dipertanggungjawabkan sekali. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, ayat yang ke-6. Ya, perhatikan di sana 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan ini yang sangat penting ya, kalimat berikut ini sangat penting. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya, karena Yesus mati dan bangkit tahun 30. 1 Korintus ditulis kira-kira tahun 51, 52, itu baru 22 tahun berlalu. Ya, hampir seperempatnya kemerdekaan Indonesia itu. Ya, sehingga masih banyak yang hidup. Ya, itu kenapa Paulus mengatakan dari 500 orang yang menyaksikan Yesus bangkit, itu lebih banyak yang hidup meskipun sebagian sudah mati ya, karena 20 tahun bisa jadi ya ada di antara kita yang sudah meninggalkan dunia ini 20 tahun lagi. Tapi ya sebagian besar kemungkinan masih hidup itu. Ya, sehingga lihat ya, ini bedanya Injil dengan dongeng. Ya, dongeng itu selalu diawali dengan apa? Once upon a time. Ya, dahulu kala adalah seekor naga yang memporak-porandakan sebuah desa. Sampai kemudian seorang anak pakai baju merah. Dan pada waktu naga itu melihat anak pakai baju merah itu, wah, naganya takut. Itu kenapa hari ini orang Tionghoa kalau Imlek pakai baju warnanya merah. Gitu ya, karena once upon a time, ya dahulu kala pernah terjadi, ini warna hoki ini ya, menolak bala, ya menolak sial. Ya, Alkitab tidak. Ya, sehingga coba satu ayat lagi ya, ini kalau sampai ada di antara saudara yang menstabilo mungkin boleh menggumulkan apakah harus ke SCTRI ya. Gitu ya. Ya, coba lihat ya, Lukas pasal yang ketiga itu. Ya, siapa yang dulu waktu sekolah minggu ya, pernah ayat hafalannya itu, ya Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, Lukas pasal ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya bacakan ya. Coba ingat-ingat ya, siapa tahu dulu sekolah minggu pernah ayat hafalannya ini. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ada yang calon anak STT? Ya, tidak ada ya. Ini apa gitu ya? Siapa juga Lisanias, Trakonitis, Iturea, Abilene? Tidak penting. Ya, ini juga tidak instagramable kan? Ya, saudara taruh ini di Instagram, follower saudara bisa turun itu. Ya, tetapi di sini kita melihat ya, ini yang membedakan kekristenan dari dongeng. Jelas. Ini masanya siapa, yang jadi pemimpin di sini itu siapa, yang jadi pemimpin di sana itu siapa. Iman Kristen bukan dongeng. Kita bukan mitos. Karena kita tidak berbicara dahulu kala, once upon a time. Ada jelas catatannya, ada jelas saksi matanya. Lihat ya, nah ini pengertian. Ya, sehingga iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, betul. Hari ini kita beriman kebangkitan itu ada. Ya, meskipun kita tidak pernah melihat orang bangkit dari antara orang mati, itu tidak sama dengan pokoknya percayalah gitu ya. Pokoknya percaya kebangkitan, tidak. Ya, sehingga saudara ini betul, saudara boleh ketemu sama seorang yang skeptik, tanya balik. 500 saksi mata. Ya, dan betul ya, sampai hari ini ya tidak ada penjelasan yang cukup make sense ya di dalam sejarah untuk bisa menunjukkan Yesus tidak bangkit. Yang mau diganti menjadi Yudas lah, yang mau semua murid-muridnya halusinasi, ya mana bisa 500 orang halusinasi yang betul aja begitu. Tidak ada loh. Dan ini betul loh. Ya, orang Kristen ya pada waktu kita mempertanggungjawabkan iman ya, kita tidak mungkin dengan apologetika mempertobatkan orang lain. Itu tugas Roh Kudus. Ya, Injil itu mempertobatkan, apologetika tidak mempertobatkan, tapi apologetika itu seperti Yohanes Pembaptis. Ya, kita mempertanggungjawabkan iman kita, itu seperti kita menurunkan gunung, menimbun lembah, kiranya Tuhan itu hadir, Roh Kudus bekerja. Dan di dalam apologetika ya saudara, yang pokoknya pertama itu yang kalah. Amin ya. Gitu ya. Jadi dalam apologetika ya, yang pokoknya gitu, yaitu kalah itu. Dan saudara saya sangat percaya ya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak bisa loh. Ya, langsung mempertobatkan orang dengan kecakapan kita, pertanggungjawaban kita, tidak bisa loh.
Tetapi saya percaya ya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita sangat bisa mempertanggungjawabkan iman kita tanpa harus pokoknya. Nah ini iman. Ya, jadi iman itu tidak sama dengan pokoknya saya percaya begitu. Ya karena iman itu bukti dari apa yang tidak kita lihat, bukan bukti dari pokoknya begitu saya tidak bisa ngerti, pokoknya begitu. Ini yang kedua. Ya sehingga kenapa perlu pembaruan akal budi? Ya karena dunia ini rumit. Saya mau mengerti kehendak Tuhan, tidak cukup cuman boleh atau tidak boleh. Dan yang kedua, kenapa perlu kita mereformasi akal budi? Karena kita mesti mempertanggungjawabkan iman. Ya kalau tidak ya tidak salah gereja sulit bertumbuh. Lah wong pokoknya gitu ya, sehingga tunggu sampai mungkin yang bersangkutan itu ada masalah besar. Ya pokoknya siapa yang bisa menyelesaikan masalah saya mau terima Tuhannya deh. Gitu ya, kalau tidak ya sulit. Ya sehingga pertanggungjawaban iman itu menuntut suatu pembaharuan pikiran. Tapi juga yang ketiga ya, yang mungkin orang jarang untuk menyadari. Ya, kenapa sebagai orang Kristen kita perlu untuk menjadi seorang good thinker? Ya karena ya saudara, ya tidak banyak orang menyadari, tapi harap hari ini saudara mulai menyadari ya. Kasih, ya bukan cuma iman, ya bukan cuma untuk hidup Kristen yang tidak bisa dipisahkan dari akal budi. Kasih itu juga identik dengan akal budi. Meskipun hari ini ya mungkin kelihatannya tidak seperti itu. Ya karena hari ini ya, kira-kira mana yang lebih tepat? Saya mengasihi Tuhan segenap hati atau saya mengasihi Tuhan segenap hati? Yang mana ya? Gitu ya. Kamu mesti mengasihi Tuhan. Ya atau kamu mesti mengasihi Tuhan. Yang mana ya? Ya, yang pertama kan? Betul ya? Jadi hari ini ya, pada waktu kita berbicara mengenai kasih, seringkali ya di sini. Ya meskipun hari ada mengatakan salah loh, padahal ini jantung hati di sini. Gitu ya. Tapi iman Kristen mengatakan enggak juga. Ya hati itu bukan di sini, juga bukan di sini, gitu ya. Hati itu di mana? Di sini. Lu masa? Ya dari pemakaian kata hati ya di Perjanjian Lama, itu sekian puluh persen, saya lupa ya 40% atau berapa, itu berkenaan dengan akal budi. Ya, kau saudara mengatakan masa sih Pak? Coba kita lihat. Gitu ya. Coba saya tunjukkan satu ayat saja ya. Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-10. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini ya, saya betul atau saya sembarangan ngomong. Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Jangan mereka mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya sehingga mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk apa? Mendengar. Hati untuk apa? Merasa. Begitu ya? Bukan. Ya, hati bukan cuma untuk merasa. Jelas ya. Hati itu untuk mengerti. Sehingga kalau sehari ini saya mau mengatakan ya. Kalau saudara pisahkan hati dari akal budi. Maka ya hati akan menjadi sebuah kata yang indah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan Tuhan dengan sepenuh hati. Permisi tanya ya, konkretnya artinya gimana sih? Ya arahkan hati kepada Tuhan itu bagaimana? Nyanyi mesti dengan agak memaju-majukan dada begitu. Ya saudara, mari kita menyanyikan dengan sepenuh hati. Oke. Ya kalau enggak dengan sepenuh hati lebih begini. Gitu ya. Jadi ya saudara coba ya. Ya, ketika saudara melepaskan hati dari akal budi, maka hati akan menjadi suatu kata yang indah kan? Ya persembahkanlah hatimu untuk Tuhan. Sembahlah dia dengan segenap hatimu. Wah so beautiful ya. Tapi konkretnya kayak apa? Ya konkretnya mempersembahkan hati itu seperti apa? Mempersembahkan uang saya tahu. Mempersembahkan kekuatan saya ada bayangan begitu ya. Mempersembahkan hati itu loh kayak apa? Ya tapi saudara, begitu saudara mengaitkan hati dengan akal budi, maka segala hal yang abstrak itu akan langsung menjadi konkret. Termasuk di sini ya, ketika Tuhan mengatakan buat hati bangsa ini keras. Maksudnya berdoa supaya Israel sirosis semua gitu. Ya, tidak. Ya buatlah hati bangsa ini keras, maksudnya apa? Buat mereka keras kepala. Ya sehingga mereka melihat tetapi tidak melihat. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Karena kepalanya itu sudah keras. Ya sudah lihat Yesus sedemikian jelas
melakukan tanda, masih mengatakan ini Beelzebul. Ya, masih mengatakan ini palsu dan seterusnya. Padahal orang buta pun yang disembuhkan matanya, dia mengatakan apa? Dari dulu tidak pernah ada orang mendengar orang buta dari lahir itu dicelikkan. Sehingga kalau dia bukan dari Tuhan, dia tidak bisa melakukan hal ini. Orang buta pun tahu. Padahal waktu itu belum ada huruf Braille. Gitu ya. Sehingga orang buta pun tahu kalau sampai ada orang yang mencelikkan mata orang buta dari kecil sampai dari kecilnya buta, itu dari Tuhan. Karena Elia juga tidak pernah melakukan itu. Heran ya, orang Farisi ya nggak mau terima itu. Ya ahli Taurat ya nggak mau terima, usir orang itu. Kenapa ya? Keras kepala, bukan sirosis. Gitu ya, buatlah kepala mereka itu keras. Demikian juga sama ya, mempersembahkan hati. Ya berarti pada waktu dikatakan saudara mari kita memuji dengan sepenuh hati, ya saudara memuji jangan dengan pikiran layang kemana-mana. Ya saudara mesti memikir dengan konsentrasi, mengerti artinya. Ya karena banyak lagu him ya, kalau saudara menyanyinya itu dengan pikiran melayang kemana-mana, ya hilang. Gitu ya, beda dengan lagu pop. Ya saudara melayang, nggak mikir pun kaki bisa gerak-gerak gitu kan. Ya tapi kalau lagu him, saudara perlu mengerti artinya. Seperti tadi kita di kebaktian ya, begitu ya, beda kan. Ya sedikit aja dijelaskan ya, kasih Tuhan saudara konsumsi gitu ya, atau saudara itu puja. Ya dengan rela atau dengan terpaksa. Nyanyi saja atau dengan mempersembahkan jiwa lain. Nah itu namanya nyanyi dengan segenap hati, akal budi saudara itu ikut pada waktu saudara nyanyi. Ya bukan cuma secara mekanis kita membuka suara kita. Amin ya. Sehingga hati ketika saudara kaitkan dengan akal budi langsung itu konkret. Tapi pertanyaannya, kenapa ya hari ini kita itu kok tidak biasa ya mengaitkan hati dengan akal budi. Ya karena kalau saya boleh mengatakan, saya pikir salah satunya mungkin ini jawabannya. Karena hari ini ya kita itu banyak terpengaruh Yunani. Ya sehingga termasuk kata hati kita itu terpengaruh dengan kata Yunani kardia. Ya sehingga saudara kalau agak sakit jantung gitu ya, agak merasa ini kok enggak enak ya, kok sampai belakang ya, kelihatannya jantung nih. Saudara kemana? Saudara akan cari seorang kardiolog gitu ya, ahli jantung. Ya ahli penyakit dalam, ahli itu ya ahli jantung, kardiolog. Ya sehingga saudara merasa jangan-jangan ini jantung nih, ya kok berdebar-debar, sakitnya kok sampai tembus ke belakang gitu ya. Saudara cari kardiolog kan. Dan kardiolog saudara akan bingung ya, kalau saudara ke sana misalnya gitu ya, dan dia nanya, kamu penyakitnya apa? Iya Pak, saya merasa kok sering pusing. Bisa bingung tuh kardiolognya itu. Ya salah ya, mestinya kamu ke dokter syaraf gitu ya. Jadi hari ini kardia, ya kardiolog itu berasal dari kata Yunani. Dan memang orang Yunani ketika bicara mengenai kardia tidak terkait dengan akal budi. Beda dengan Ibrani. Ya orang Israel ya ketika berbicara mengenai hati pakai bahasa Ibrani ya itu terkait dengan akal budi. Orang Yunani ketika mengatakan kardia itu tidak terkait dengan akal budi. Sehingga lihat ya di sini ya para murid ya betul-betul sungguh-sungguh mengerti. Ya coba perhatikan di sini. Ya nanti kita lihat ya ini perjanjian lama yang terkenal kan. Ya dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6:4-5, ini ayat yang paling terkenal gitu ya, Shema daripada orang Yahudi. Nah saudara pastinya tahu ya, di Matius, Markus, Lukas ada kutipan dari ayat ini. Ya lihat, saya akan bacakan dan perhatikan bedanya di mana. Sekaligus juga persamaan antara Matius, Markus, dan Lukas yang berbeda dengan ulangan itu di mana? Perhatikan ya, Matius dulu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Markus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Lukas. Ya, Lukas. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Ya, sehingga saudara perhatikan ini ya, di dalam Matius,
Markus, dan Lukas selalu muncul kata akal budi. Ya loh, ini ada apa dia? Penulis Alkitab nambah-nambahi. Ya, tidak setia ini ya. Eisegesis ya. Kenapa? Di dalam PL itu tidak ada akal budi. Kenapa dalam PB ditambah dengan akal budi? Saudara, bukan eisegesis ya. Justru karena mereka melakukan eksegesis secara benar. Ya karena memang tadi saya mengatakan dalam bahasa Ibrani kata hati itu orang Yahudi tidak akan berpikir ke sini. Ya sementara kata Yunani kardia, orang mikirnya kalau tidak ke sini ya ke sini. Ya sehingga itu kenapa pada waktu para Yesus mengatakan ini dalam bahasa Aram. Tapi dan meskipun saya harus mengakui ya, saya nggak tahu sih kata Arab untuk hati itu apa. Gitu ya. Tetapi ketika para murid menuliskan Injil dalam bahasa Yunani, ya mereka tahu perlu ditambah akal budi, baru kemudian kita bisa mengaplikasikan ulangan itu dengan baik. Sehingga hari ini ketika orang Kristen cenderung untuk menganaktirikan akal budi, dengan puncaknya yang paling ekstrim itu tadi ya, yang punya akal itu keluar begitu ya. Saudara, itu hari ini yang menjelaskan sebetulnya kenapa kekristenan sekacau sekarang. Ya, kenapa kekristenan sekacau sekarang? Karena kita merasa bahwa yang penting kasih, yang penting hati. Saya paling khawatir tuh. Termasuk tadi ya, gitu ya. Kenapa ada sebagian yang masih kebaktian online? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan ada di rumah atau Tuhan ada di gereja saja? Ayo yang mana? Ayo gimana? Tuhan ada di rumah atau Tuhan hanya di Kertajaya saja? Hah? Gimana ya? Kertajaya saja atau Tuhan ada di rumah? Ya, jadi kalau kebaktian di rumah emangnya kenapa? Wah, semakin dipikir kok semakin tidak apa-apa ini. Ya, yang penting hati. Ya, saya pada waktu kebaktian waktu studi di Amerika ya, saya kebaktian di gereja sana. Wah, orang Amerika mah biasa ya, celana pendek, gitu ya, kaos t-shirt, ya kemudian sebelum kebaktian itu ada disediakan donat, ya mereka makan donat, ya masih tidak apa-apa sih, ya tapi kemudian saya heran, kenapa ya ini tata letak ibadahnya itu kok kursi meja kursi, ya kursi meja kursi, kursi meja kursi. Ya karena mejanya untuk taruh donat gitu ya. Jadi sudah telat nih ya, jadi mereka ambil donat gitu ya, ngobrol-ngobrol, sudah jam ibadah. Ya sudah, dibawa aja ibadahnya, donatnya masuk ke ruang ibadah, taruh itu di meja, ya nanti sambil mendengarkan firman, sambil makan donat. Enak ya. Dan saudara, kalau saudara tegur ya, enggak boleh ya. Saya percaya jawabannya akan standar. Tuhan kan melihat hati. Ya, emang Tuhan itu melihat pakaian? Loh iya loh. Gitu ya, iya. Ya, sehingga saya sering kali mengatakan ya justru karena Tuhan melihat hati, saudara mesti hati-hati. Ya justru karena Tuhan melihat hati, kita mesti hati-hati. Karena dulu pada waktu COVID, kita kebaktian online, kita menghormati firman Tuhan. Yang mengatakan hormatilah pemerintahmu. Tuhan yang melihat hati, Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Tapi kalau sekarang orang masih ibadah online itu justru karena Tuhan melihat hati ya. You have to be very careful. Karena berarti Tuhan tahu kamu sekarang kebaktian di rumah ya karena kamu malas. Ya, sehingga justru karena Tuhan melihat hati saudara, kita perlu lebih berhati-hati ya, bukan lebih sembarangan. Sehingga lihat ya, ini hari ini kekacauan sangat besar. Ya karena ya mencari kehendak Tuhan, tidak perlu akal budi lah, tidak perlu repot-repot, kasih tahu aja ini boleh atau tidak boleh. Terus yang kedua tadi ya, wis lah yang penting iman. Gak usah banyak mikir, diimani saja. Terus yang ketiga ini ya, yang penting hati. Padahal Alkitab jelas mengatakan, mau mengerti kehendak Tuhan, mau beriman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Tuhan. Bahkan mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara mesti memakai akal budi itu dengan baik. Ya sehingga pembaharuan budi, kenapa penting? Ya karena alasannya sudah very obvious. Ya sehingga sekarang kita melihat ya dan kita bersyukur ya. Alkitab dan sejarah memberikan kepada kita contoh ya menjadi seorang yang good thinker itu seperti apa. Ya kita bersyukur ya, baik Paulus maupun Luther. Yaitu contoh-contoh yang sangat baik bagaimana kita bisa menjadi good thinker tanpa kita menjadi free thinker. Ya hari ini yang celaka adalah banyak free thinker. Dan banyak orang Kristen yang pakai hati tadi, begitu dengar free thinker dan biasanya free thinker ini menarik dan ada ayatnya,
gitu ya. Maka ketika orang-orang Kristen yang pakai hati tadi mendengarkan entah itu TikTok siapa yang berbicara, begitu pembicaraannya kelihatannya meyakinkan begitu ya, plus ada ayatnya goncang. Ya, karena kok ini ada ayatnya ini. Ya, ini ada ayatnya loh. Itu juga ada ayatnya. Yang betul yang mana? Ya, sehingga hari ini ya orang Kristen, dan saya betul-betul mengajak kita boleh menggumulkan ya, harus belajar menjadi good thinker tanpa free thinker. Dan Paulus termasuk Luther adalah contoh yang terbaik yang menjadi good thinker itu bagaimana. Coba kita akan melihat Paulus terlebih dahulu. Ya, sehingga saudara semua pastinya tahu ya siapa itu Paulus gitu ya. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Ya, tetapi saudara, tahukah saudara mengapa Paulus menganiaya jemaat? Ya, apa yang membuat dia itu so jealous gitu ya, begitu zealous, mempunyai hasrat untuk menangkapi orang Kristen, bahkan sampai keluar kota ke Damaskus sebelum Tuhan panggil dia. Ya, sehingga menurut saudara ya, kenapa Paulus itu sedemikian ngotot ya menganiaya jemaat mula-mula? Ada beberapa penyebab. Yang pertama ya, karena ini menunjukkan yang saya katakan ya, iman Kristen berkembang sangat pesat. Sehingga ini ancaman bagi Yahudi. Ya, karena iman Kristen berkembang sangat pesat, ya karena tadi saya mengatakan semua jemaat ikut. Ya, bukan hanya sekedar 1-2 hamba Tuhan saja atau 1-2 rasul saja. Dan juga yang kedua ya, Paulus mengambil contoh perjanjian lama, Pinehas. Gitu ya, ketika dia melihat orang-orang Israel itu menikah dengan orang-orang Moab, dia mengambil pedang. Ya, kemudian dia membunuh orang-orang Israel yang tidak setia itu, dan Tuhan memberikan pujian, dan Tuhan kemudian menolong Israel. Ya, sehingga Paulus belajar dari Pinehas ya, dia melihat orang Kristen ini juga berbahaya. Tapi kenapa? Kenapa Paulus melihat orang Kristen itu berbahaya? Yang membuat dia sangat tidak suka dengan orang Kristen itu apa? Sekedar iri, sekedar terancam? Tidak. Paulus itu sekali lagi ya, seorang good thinker. Ya, sehingga pada waktu termasuk dia pada waktu menganiaya orang Kristen, bukan cuma sekedar pokoknya ikut gitu ya, tidak ya. Tetapi karena dia jelas mengerti perjanjian lama. Betul. Ya, karena Paulus jelas mengerti perjanjian lama, dan di dalam perjanjian lama lu apa-apaan ya bilang Yesus itu juru selamat. Karena saudara ada satu ayat perjanjian lama. Saya tidak tahu ya, saudara tahu apa tidak tahu ayat ini. Ya, padahal ayat ini ada loh ya di dalam perjanjian lama. Ada di sini yang kitab favoritnya Ulangan. Ya, padahal ya Paulus itu paling banyak mengutip Ulangan. 3 kitab yang Paulus paling banyak kutip. Apa itu? Ulangan. Satu lagi itu adalah Yesaya. Satu lagi itu adalah Mazmur. Ya, ini 3 kitab yang Paulus paling banyak kutip. Ulangan. Ya, Ulangan itu ya pada zaman Yesus sangat-sangat dipandang penting sekali itu. Bahkan di sepanjang sejarah Israel perjanjian lama ya, Ulangan itu sangat dipandang penting. Sehingga tidak ada, apalagi orang Farisi ya. Paulus itu orang Farisi ya. Tidak ada orang Farisi tidak tahu Ulangan dan tidak tahu ayat ini. Dan ayat ini jelas mengatakan, perhatikan baik-baik dan coba belajar taruh diri kita pada posisi Paulus. Ya, sehingga kita nggak langsung mengatakan ini apa nih penganiaya begitu ya. Coba taruh diri saudara sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi yang mengamini Alkitab perjanjian lama adalah firman Tuhan. Sama seperti sekarang loh, kita juga mengamini perjanjian lama seperti firman Tuhan ya. Tapi seringkali kita tidak konsisten. Orang Yahudi lebih konsisten. Ya, percaya perjanjian lama firman Tuhan. Ya, sehingga dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan ada dikatakan ayat seperti ini. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Sekali lagi ya, saudara orang Yahudi, saudara seorang Farisi, dan saudara cinta firman Tuhan. Dan saudara mengerti firman Tuhan, bukan cuma sekedar pokoknya cinta. Dan saudara tahu ayat ini. Ya, seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, terus ada orang Yahudi yang lain kemudian mengatakan Yesus yang mati di salib itu juru selamat. Yesus mati di salib itu juru selamat. Menurut saudara ya, seorang Yahudi yang berpikir akan bertindak apa? Gitu ya. Jadi yang salah siapa ini?
Paulusnya atau perjanjian lamanya ini? Gimana ya? Coba ya. Ya, ini ulangan ayat kita harusnya sama kan? Ya, jadi ada ayat perjanjian lama yang mengatakan seorang yang digantung, terkutuk oleh Allah. Terus ada orang Yahudi yang lain yang mengatakan Yesus yang disalib itu juru selamat. Celaka ya. Lebih banyak orang yang percaya. Gitu ya, sehingga hari ini kan banyak gereja-gereja di Surabaya agak gentar ya, karena sepertinya ada satu gereja yang kita rasa kurang benar, kok berkembang, gitu ya tahu sendiri lah ya, sehingga waktu itu kan mirip ya, gitu ya. Jadi Paulus melihat ini apa ini, ya Alkitab mengatakan bahwa seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya terkutuk oleh Allah, terus kamu mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat, itu apa? Bangkit mana ada, begitu ya, bangkit buktinya di mana itu bangkit? Ya jangan-jangan kamu curi dan seterusnya. Sehingga lihat ya, Paulus ketika dia menganiaya orang Kristen, dia mikir. Ya, dan dia mikir dengan baik. Ya, sehingga pertanyaannya sekarang, kenapa kok Paulus bisa berubah? Ya apa yang membuat dia berubah? Ya jawaban sederhananya, gitu ya, kita akan mengatakan, ya karena dia itu mengalami peristiwa Damaskus. Wah dia baru tahu itu ternyata, Yesus beneran bangkit. Gitu ya. Bukan kemudian pura-pura bangkit, bukan pemalsuan, ya dia berubah. Nah sekarang coba ya, ikuti baik-baik ya, coba pelan-pelan ya. Sekarang saya kembali tanya, saudara kalau saudara jadi Paulus ini, tadinya ya, saudara mengatakan ini sesat ya, ini bahaya ini, ya ini bidat ini, yang mengatakan orang mati yang mestinya dikutuk kok juru selamat, ini bidat ini. Saudara ketemu sama Yesusnya, gitu ya ketemu sama Yesus, Yesusnya bangkit. Sehingga tadi ya, karena saudara percaya perjanjian lama, ya tidak mungkin orang dikutuk itu Mesias. Saudara tolak Yesus. Sekarang saya tanya ya, kalau saudara jadi Paulus dan saudara tahu Yesus benar-benar itu bangkit, saudara akan apakan perjanjian lama? Buang? Ya, saudara akan apakan perjanjian lama? Ya, gara-gara percaya perjanjian lama. Ya saudara tidak percaya Yesus itu Mesias, bahkan saudara menganiaya, muncul betulan Yesusnya, gitu ya, Paulus gitu ya, kenapa engkau menganiaya aku, dan betulan dia menjadi buta, ya karena terang Tuhan yang begitu bersinar gitu ya. Ayo, sekarang kalau saudara jadi Paulus, masih berani percaya Yesus tidak bangkit? Begitu ya? Enggak, tapi sekarang saya mau tanya, sekarang saudara sudah percaya Yesus bangkit kan? Perjanjian lamanya saudara apakan? Ya, perjanjian lamanya saudara apakan? Ya, waduh, ini gimana ya? Berarti perjanjian lama salah ya? Ya atau bagaimana? Nah dilihat ya, saudara ini bedanya good thinker sama free thinker. Hari ini ya, banyak orang Kristen tanpa sadar free thinker sebetulnya loh saudara. Kalau saya selama ini semakin saya menghayati ya. Kenapa hari ini banyak ekstrim-ekstrim kayak tadi ya. Nggak ngerti lah buat TikTok dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita mau mawas diri, sumber-sumbernya sudah ada pada kita. Cuman yang sekarang orang-orang itu memutlakannya. Gitu ya. Tapi sebetulnya tanpa sadar sumbernya ada pada kita. Ya kenapa ada orang yang gereja memanfaatkan justru anugerah Tuhan. Ya karena tadi kan. Termasuk orang reform juga kadang-kadang ada kasih karunia kok. Ngapain mesti kebaktian? Kan Tuhan melihat hati. Padahal justru kalau Tuhan melihat hati kita mesti lebih sungguh-sungguh kan. Lihat ya, ini maksud saya ya. Apa yang hari ini kita lihat ekstrim di luar. Ya sebelum kita menyalahkan mereka, kita juga perlu lihat loh. Jangan-jangan bibitnya itu sudah ada pada kita. Ya demikian juga tadi ya. Kok ada ya orang itu kemudian a free thinker ya. Gak ngerti buat video dan seterusnya. Karena meskipun kita mungkin tidak seperti mereka, tidak se ekstrim mereka, tapi kalau saya boleh mengatakan sebagai hamba Tuhan, saya sering mendengar kalimat berikut ini, termasuk dari jemaat-jemaat GRII, Surabaya ataupun Jakarta. Kalimat yang saya maksudkan itu adalah, Pak, saya itu sebetulnya bukannya percaya loh Pak, tapi, ayo siapa di sini pernah mengatakan kalimat seperti itu ngaku? Gitu ya. Saya bukannya percaya loh. Tapi kalau semakin ditunggu ya, semakin tidak datang itu orang itu yang jualan itu. Ya, saya bukannya percaya loh ya, tapi ya, seringkali muncul loh kalimat ini. Yang berarti saudara, sebetulnya saudara ya
sedang dalam proses menjadi free thinker, karena Alkitab jelas mengatakan kan, emang ada di Alkitab ya, saudara kalau nanti malam ya menantikan ada jual gado-gado lewat depan rumah saudara, jangan dinantikan dia. Ya karena semakin dinantikan itu semakin tidak lewat. Ya ada orang punya keyakinan begitu, orang Kristen, gitu ya. Ya sehingga mereka akan mengatakan, bukannya saya itu tidak percaya, tapi ya benar Alkitab jelas mengatakan tidak seperti itu. Ya, tapi sering kali kita kemudian ya Alkitab ya memang ya saya tidak berani mengatakan Alkitab salah, itu kenapa kan tadi saya pakai kata tapi secara praktis sebetulnya saudara tidak sungguh-sungguh menempatkan Alkitab di tempat yang sesungguhnya, yaitu kenapa kacau. Gitu ya. Good thinker. Ya kita belajar dari Paulus, nanti kita belajar dari Martin Luther, tidak. Yaitu kenapa ya? Tidak terombang-ambing. Karena saudara yang luar biasa dari Paulus ya. Dia percaya Alkitab firman Allah. Dan dia sungguh-sungguh percaya Alkitab itu firman Allah. Tapi juga dia sungguh-sungguh percaya Yesus bangkit. Ya gimana gak percaya, Yesus muncul di depannya dia. Tetapi kita melihat orang yang terombang-ambing, begitu lihat sesuatu hal, wah berarti Alkitabnya salah nih. Paulus tidak. Ya, begitu dia lihat, wah Yesus benar-benar bangkit. Bagi Paulus ya tidak ada kemungkinan Alkitab itu salah. Ya karena Alkitab firman Tuhan. Ya jangan mengatakan Alkitab firman Tuhan kalau kita masih berpikir Alkitab itu salah. Sehingga apa yang Paulus itu lakukan? Ya sudah pokoknya lah. Begitu ya, pokoknya Alkitab benar, Yesus benar. Meskipun bagaimana menyatukan tidak tahu, pokoknya dua-dua benar, ya juga tidak. Sehingga good thinker ya, seperti seorang Paulus ya. Ketika dia menemukan realita, Yesus bangkit. Padahal Alkitab jelas mengatakan yang mati di atas kayu salib itu terkutuk. Yang dia lakukan itu apa? Yang dilakukan adalah kembali dia membaca Alkitab. Ya sekarang dari kesadaran bahwa Yesus bangkit, kembali dia membaca Alkitab. Dan tadi saya mengatakan apa? Selain Ulangan, Paulus juga banyak mengutip Yesaya dan Mazmur. Dan pada waktu dia melihat kembali kitab Yesaya. Nah sekarang lihat ini. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat dikatakan apa? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ya, dia ini siapa? Mesias. Yesaya 53 ini berbicara mengenai Mesias. Dan sejauh yang saya bisa mengatakan ya sampai hari ini orang Yahudi tidak bisa menjelaskan ayat ini secara memuaskan. Ya karena bayangan mereka Mesias mestinya itu gagah perkasa. Nah ayat ini mengatakan ya sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Nah itu saya itu. Ya Paulus akan berpikir seperti itu ya. Waduh iya loh, saya mengira Mesias kena tulah. Saya mengira Mesias itu kena kutuk. Padahal di sini ya dikatakan apa? Dia menanggung penyakit kita. Ya dia memikul kesengsaraan kita. Dan di dalam Yesaya 53 yang ke-8 dikatakan apa? Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Berarti beneran mati ini Mesiasnya. Gitu ya, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil tentang nasibnya, siapa yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Dan kalau saudara nanti mau ya di rumah mengambil waktu, baca Yesaya pasal 53 di bawahnya dikatakan apa? Ya hambaku itu akan menerima penghiburan, raja-raja akan datang kepada dia, bangsa-bangsa akan takluk kepada dia. Saudara betul ya sampai hari ini ya saudara boleh tanya orang Yahudi manapun, coba tanya siapa yang mati kemudian raja-raja takluk. Saudara boleh tanya loh gitu ya kepada orang Yahudi, kepada saudara ke sinagog ketemu rabi-rabi, siapa ya orang yang mati tapi kemudian raja-raja takluk, siapa ya? The one and only itu Jesus Christ, the one and only sampai hari ini ya yang mati di salib. Ya terus dibuatkan lagu haleluya, haleluya. Semua orang kemudian bangkit berdiri, termasuk raja berdiri. Ya itu, ya Yesus. Sehingga lihat tadi yang saya katakan ya, orang Kristen bukan pokoknya. Ya kitab itu bicara ya, apa yang ada pada sejarah. Dan bersyukur ya Tuhan itu sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Ya, jadi kenapa kita percaya Yesus itu juru selamat? Ya karena persis seperti seringkali kita mengatakan karena dia bangkit. Tidak cukup. Ya kalau andai kata saya mati besok bangkit, saya Mesias. Seringkali kalau orang Kristen dia, kenapa kamu percaya Yesus Mesias? Karena dia bangkit. Jadi kalau saya mati besok bangkit, saya Mesias. Loh ya tidak. Lah terus kenapa kok Yesus Mesias? Karena dia menggenapi persis seperti dikatakan dalam perjanjian lama. Matinya bagaimana dan yang sulit ya.
yang sangat sulit ya. Dan sampai hari ini belum ada orang kedua itu bisa menyamai ya. Kok bisa mati disalib terus yang nyembah banyak? Ya sampai hari ini amin ya. Selain Yesus siapa? Let me know kalau ada. Tidak ada. Ya, sehingga saudara di sini Paulus ya sebagai seorang good thinker ya. Pada waktu dia kembali kepada firman Tuhan, dia melihat ini. Jikalau Yesus disalib karena dikutuk, bagaimana dia bisa bangkit? Ya, make sense ya. Terus dia lihat lagi, jikalau Yesus disalib bukan karena dikutuk, itu berarti apa? Karena Alkitab mengatakan yang mati disalib itu adalah dikutuk. Tapi kalau mati dikutuk itu tidak mungkin bangkit. Sehingga kalau Yesus disalib kemudian bangkit berarti dia mati bukan karena dikutuk. Lalu kalau dia bukan karena dikutuk, lalu ada apa kalau dia bisa mati di atas kayu salib? Ya jawaban yang ada firman Tuhan kasih Yesaya tadi. Ya, sehingga Yesaya menggambarkan ya memang begitulah. Itu menunjukkan dia adalah Mesias. Ya yang memang harus mati tapi untuk menebus dosa bukan untuk menanggung kesalahannya sendiri. Sehingga pada waktu Paulus melihat kepada Kristus dan kembali kepada firman Tuhan, ini contoh yang baik ya. Orang Kristen tidak membuang pengalaman, tapi orang Kristen menaruh pengalaman itu di bawah terang firman Tuhan. Ini yang penting. Ya sehingga Paulus ya bahkan sudah mengalami pengalaman yang begitu rupa ya. Lihat Kristus, bukan berarti kemudian wah berarti ini salah ini gara-gara saya percaya ini. Gitu ya, sekarang saya tidak realistis karena buktinya secara realistis Yesus bangkit. Enggak. Ya ternyata setelah dia kembali kepada firman Tuhan, puji Tuhan ya. Saya selalu mengatakan Allah yang menebus sama dengan Allah yang menciptakan. Ya sehingga apa yang Allah kerjakan di dalam penebusan, saudara sangat selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam penciptaan. Tidak ada satu kebenaran itu berkontradiksi dengan kebenaran lain. Karena orang Reform kita percaya all truth is God's truth. Dan kita bersyukur ya kita boleh belajar dari Paulus dalam hal ini. Jadi orang Kristen harus mengabaikan pengalaman? Tidak. Tapi jangan Alkitab yang dijelaskan menurut pengalaman. Itu namanya free thinker. Tapi pengalaman yang mesti dijelaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita memang mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara kita akan bisa menjelaskan apa yang kita itu alami. Termasuk hal-hal yang sulit mungkin kita itu jelaskan secara manusia. Ya, sehingga baru kemarin lusa ya, saya kemarin Jumat ya, kemarin lusa ya, saya memimpin pemakaman ya seorang anak. Ya sehingga mana lebih berat ya, anak memakamkan orang tuanya atau orang tuanya memakamkan anak. Gitu ya. Dan mana lebih berat ya, orang tua memakamkan satu anak dengan orang tua memakamkan dua anak. Ya, jadi papa ini punya 3 anak. Anak ketiga sudah meninggal, istrinya sudah meninggal. Anak ketiga sudah meninggal, kemarin memakamkan anak kedua. Jadi sekarang tinggal 1 anak perempuan yang paling besar. Gitu ya, sehingga waktu saya diminta untuk melayani dan saya tahu situasinya seperti ini ya. Saya mikir ini mesti khotbah bagaimana ya. Ya, anak memakamkan orang tua bisa sedih sih. Ya tapi karena ya tidak seberat seperti orang tua memakamkan anak, apalagi 2 anak mati. 2 dari 3 anak itu mati. Sehingga saya bergumul ya, saya mesti khotbah dari mana ini? Ya puji Tuhan ya, Tuhan mengingatkan apa? Khotbah dari cerita Kain dan Habel. Loh kok Kain dan Habel? Dan pada waktu saya merenungkan, saya baru sadar, betul juga ya. Menurut saudara kenapa Kain dan Habel coba? Loh, oh ya karena itu kematian pertama. Ya betul sih. Tapi yang saya baru sadar pada waktu saya persiapan ya. Kain dan Habel ya, bukan cuma sekedar menggambarkan. Ya bukan cuma sekedar menggambarkan akibat dosa. Itu ada kematian, tidak. Ya tetapi ya, kematian pertama, penguburan pertama di dalam Alkitab itu bukan anak menguburkan orang tua. Penguburan pertama di dalam Alkitab itu bukan Kain dan Habel menguburkan Adam dan Hawa. Kematian pertama di dalam Alkitab itu Adam dan Hawa menguburkan Habel. Wah saya kaget. Adam. Sehingga kadang-kadang kita masih bingung ya. Why bad things happen to good people. Gitu ya. Kenapa ini terjadi? Ya kadang-kadang Tuhan itu memang sabar. Kalau Tuhan tidak sabar Tuhan akan nanya. Alkitabmu itu terjemahan lain ya. Gitu ya. Why bad things happen to good people. Ya ini dunia berdosa.
Ya kalau bad thing happen to bad people, good thing happen to good people, itu namanya bukan dunia berdosa, itu namanya penghakiman terakhir. Amin ya. Ya kalau bad things always happen to good people, bad people, good things always happen to good people, itu namanya surga dan neraka. Ya, dan hari ini belum surga dan neraka, dan menurut akibat dosa, dosa itu mengacaukan. Orang hidup harus mati. Ya papa bisa menguburkan anak, ya bisa. Termasuk bad things bisa happen to good people. Ya, sehingga saudara lihat ya, orang Kristen tidak dipanggil untuk melarikan diri dari realita. Tapi juga jangan berarti Tuhan tidak sayang. Kalau Tuhan mengasihi, kalau Tuhan adil, kalau Tuhan berkuasa, kok bisa bad thing happen to good people? Kok bisa ada satu orang tua memakamkan dua orang anak? Begitu ya, kok bisa? Di mana Tuhan? Orang Kristen seringkali begitu. Itu free thinker. Ya, dengan segala kesadaran bahwa memang tidak, kadang-kadang memang di dalam kita sedih hati ya. Kita bisa kemudian memang ngomong tanpa kita pikir oke lah. Ya, itu bisa dimengerti begitu ya. Itu masih bisa dimaklumi. Tapi kadang-kadang kita pun yang kemudian tidak ikut mengalami bisa ikut-ikut bertanya ya. Kenapa? Di mana Tuhan? Terus menjadi takut untuk percaya gitu ya. Karena sepertinya kok Tuhan mengizinkan. Ya padahal Alkitab sebetulnya sudah mengatakan kepada kita. Ya sambil Alkitab mengatakan bukan berarti kita tidak bisa berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan yang Tuhan tetap berikan juga kepada Adam dan Hawa dengan kelahiran Set. Sehingga saudara ini ya good thinker ya. Sehingga good thinker bukan berarti pokoknya. Ya, pengalaman seperti ini pokoknya. Saya tidak mau peduli pengalaman. Tidak. Tapi kembali ya. Jangan taruh Alkitab dinilai dari pengalaman. Taruh pengalaman dinilai dari Alkitab. Sehingga kita bersyukur ya. Paulus adalah seorang contoh good thinker yang very very good. Ya, sehingga bahkan pengalaman yang benar. Dan begitu menggentarkan ya. Tidak membuat dia kemudian menolak perjanjian lama. Ya karena dia sungguh-sungguh mengerti. Ya bahwa perjanjian lama itu pun adalah firman Tuhan. Contoh yang kedua sekarang kita akan melihat sama. Oh sebentar ya. Bukti kedua ya. Paulus adalah good thinker bukan free thinker. Ini ayat sangat penting. Saya hampir kelupaan begitu ya. Ya di dalam Galatia pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Which is juga saya percaya ini tidak termasuk ayat yang instagramable ya. Tapi penting ya. Berarti kan dikatakan apa? Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan telah berusaha. Dan kalau saudara ada waktu baca di bawahnya dikatakan apa? Mereka yang terpandang itu, the pillar itu. Ya mereka berjabat tangan dengan aku dan Barnabas. Ini good thinker bukan free thinker. Karena dia merasa perlu untuk berdiskusi. Ya meskipun ya secara ketajaman wahyu. Ya Paulus yang membukakan kepada mereka. Tapi bersyukur ya Tuhan yang memimpin Paulus juga memimpin Petrus, memimpin Yakobus, memimpin Yohanes. Sehingga mereka kemudian berjabat tangan. Tapi yang kita belajar dari Paulus ya. Dia merasa perlu. Saya perlu ngomong. Ya, saya perlu discuss dengan mereka yang terpandang. Ini bukan free thinker. Beda dengan hari ini. Tidak mau belajar. Merasa saya kan juga mempunyai Roh Kudus. Langsung tulis, langsung posting. Kacau. Ya, hari ini ya betul-betul banyak orang Kristen itu baru tahu sedikit langsung posting, langsung langsung buat, langsung posting. Dan celakanya banyak orang kemudian juga bimbang. Ini betul yang mana itu. Sehingga dari Paulus kita melihat, enggak. Ya, kalau saudara benar-benar yakin benar, saudara berani berdiskusi. Gitu ya, saudara berani untuk berbicara. Bukan harus pokoknya, gitu ya, tapi juga enggak benar ya. Saya ngomong daripada ngomong nanti ribut ya. Sudah saya langsung posting saja. Ya tidak loh. Paulus berbicara kepada rasul-rasul Yerusalem. Dan hal yang sama saudara ya, kita bisa melihat dari kehidupan Martin Luther. Nah kalau Martin Luther, saya percaya yang terkenal itu apa dari Martin Luther? Ya tentunya adalah pergumulannya dia. Kalau Paulus tuh ya, sebelum bertobat apa yang terkenal? Penganiayaannya. Luther sebelum 1517 apa yang terkenal? Pergumulannya. Sehingga sama. Kalau tadi saya tanya, kenapa Paulus menganiaya? Karena dia mikir. Bukan karena sekedar iri. Demikian juga ya. Kenapa Luther kok begitu bergumul? Sehingga sampai dia dijuluki a man of sorrow. Sampai harus menaiki tangga itu dengan berlutut. Itu pun masih bergumul. Saudara bukan karena dia melankolik parah.
Ya tidak ya, karena Luther itu mikir. Luther mikir apa? Perhatikan ini yang seringkali kita amin tapi kita jarang renungkan ya. Luther memahami Kristus di atas tahta sebagai hakim yang benar. Ya sehingga bagaimana kalau Kristus hakim yang benar, bagaimana ya saya bisa mencapai kekudusan? Ini yang seringkali kita jarang renungkan ya. Kalau saya mengatakan kepada saudara, Tuhan Allah mengampuni orang berdosa. Amin. Wah ini kok mulai gak berani amin ya. Allah mengampuni orang berdosa. Amin. Amin. Hakim yang benar mengampuni koruptor. Amin. Hah? Hakim yang benar mengampuni koruptor? Enggak amin. Berarti Allah bukan hakim yang benar. Nah, coba ya. Allah mengampuni orang berdosa. Amin. Gitu ya. Hakim yang benar mengampuni koruptor, ndak amin. Berarti amin Pak, karena yang pertama saya. Ya, jadi kalau saya berdosa diampuni, amin gitu ya. Tapi kan saya enggak koruptor ya, jadi saya yang dikorup. Jadi enggak boleh itu hakim melepaskan koruptor, enggak boleh itu. Karena uang saya yang dikorup. Tapi kalau saya koruptornya ya sudah enggak apa-apa begitu ya. Nah, Saudara, Luther sungguh-sungguh serius memikirkan akan hal ini. Dan ini pertanyaan very serius. Kadang-kadang banyak orang Kristen itu amin, 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 amin ya. Tanpa kita sungguh-sungguh menyadari. Padahal ini pertanyaan yang sangat-sangat sulit. Ya saya pernah bertemu, mungkin sebagian saudara pernah mendengar ya. Pada waktu saya PI ketemu seorang Islam. Saya tanya, ya dalam iman Bapak bagaimana diselamatkan? Dia jawabannya seperti ini, lain dari yang lain. Yang saya expect ya dia jawab, ya kita mesti beramal nak. Ya mesti nanti ada amal baik yang kita tinggalkan. Terus nanti anak kita mesti mendoakan kita. Ekspektasi saya seperti itu. Sehingga saya sudah siap jawabannya kalau dia ngomong seperti itu. Enggak. Dia ngomong seperti ini. Ya di dalam iman kami ya. Itu keselamatan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah sama kasih karunia Tuhan. Itu saudara tiri atau saudara kandung? Ya sehingga wah ini saya enggak expect. Saya jujur saya agak gelagapan ya. Loh Pak, jadi maksudnya itu bukan karena amal baik ya, bukan karena sedekah ya, bukan karena ada yang mendoakan. Loh itu juga perlu nak, kita juga perlu beramal baik, kita juga perlu bersedekah. Tetapi ya penentunya rahmat Allah, tambah kandung lagi nih. Ya kan, kita kan juga mengatakan bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Ya, tetapi kan keselamatan itu oleh kasih karunia Tuhan. Ayo saya tanya ya, saudara kalau jadi saya, saudara gimana coba? Hah? Saya ke rumah orang lain ya gitu ya, selamat ya, sudah ya kita sama gitu ya. Saudara waktu itu ya puji Tuhan ya, Tuhan masih berbelas kasihan ya. Saya bisa terpikir nanya, gini sih Pak, ya amin sih Allah itu berbelas kasihan ya, berido gitu ya, ya berbelas kasihan, berahmat istilah mereka kan berahmat gitu ya. Tapi ya menurut Bapak ya, kan kita percaya ya kalau Allah itu adil. Ya nah, mungkin ada orang mengatakan tidak kan. Gitu ya. Kan kita percaya Allah itu adil. Kalau saya boleh nanya Pak ya, Allah itu kalau adil, mestinya ya orang berdosa itu dihukum atau diberi rahmat ya Pak. Kalau andai kata nanti syaiton gitu ya di akhir zaman terus ngomong sama Allah, kamu memang baik, betul itu. Ini orang berdosa kamu mengampuni ya. Tak akui kamu baik, tapi kamu tidak benar. Kenapa orang berdosa itu dihukum? Kira-kira Allah akan ngomong apa ya? Ya saudara, jawabannya dia itu saya ingat sampai sekarang. Ya. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan di dalam iman kami itu merupakan hal yang gaib. Ya, which is artinya ya enggak tahu jawabannya apa gitu ya. Hal yang gaib. Ayo juga sekarang saya tanya kepada saudara ya. Saudara jawabnya apa coba? Allah kan adil. Ya, sehingga jangan loh ya, kadang-kadang saya mendengar ya, apalagi berkenan dengan predestinasi, saya harap ya jangan saudara menjawab, kalau ada orang bertanya, loh kalau Allah kenapa Allah kok memilih, kan tidak adil. Jawaban yang kadang-kadang saya dengar termasuk juga itu di GRI, yang which is jangan ya, jangan sekali-kali menjawab, daripada kalau adil semua tidak selamat. Siapa pernah menjawab seperti itu? Ayo ngaku, gitu ya. Saudara itu jawabannya, kalau saya boleh mengatakan apa, itu tidak memuliakan Tuhan. Berarti saudara mengaku Tuhan tidak adil, tapi ya karena tadi saya mengatakan, ya saya yang diselamatkan kok. Ya daripada kalau adil saya nggak selamat, itu bedanya apa dengan tadi ya? Ya kalau saya koruptornya ya haleluya hakim itu melepaskan koruptor.
Ya tapi kalau saya yang dikorup, ya itu awas tuh, kalau saya adukan ke MK itu gitu ya. Jangan loh, gitu ya. Ini sering kali, begitu ya. Jangan loh kita menjawab bahwa, oh daripada kalau Allah adil semua tidak selamat, mending dia tidak adil. Waduh, itu jawaban, itu percaya saya Tuhan di surga tidak bersuka cita dengan jawaban itu loh. Ya karena saudara kita sedang menyaksikan kepada orang dunia, ya memang Allah tidak harus adil. Allah kalau tidak adil, itu Allah. Ya, Allah mana yang tidak adil? Sehingga lihat ya di sini ya, yang membedakan Luther dari kita, bukan dia lebih melankolik, kita lebih kolerik. Dia mikir, gitu ya. Kalau Allah itu benar, saya kekudusan seperti ini, lalu bagaimana saya bisa diterima oleh Allah yang benar? Dan pada waktu itu ya, sebetulnya yang mikir bukan cuma Luther. Ya sebetulnya gereja Katolik juga sudah mikir. Ya, bahkan kadang-kadang mungkin mereka lebih mikir dari kita itu. Ya, gereja Katolik juga sudah mikir dan mereka berusaha untuk memberikan jawabannya. Ya, harus kamu saling mengasihi. Gitu ya. Tapi Luther juga mikir lagi, ya betul sih harus mengasihi. Tetapi ya, kalau saya mengasihi supaya saya diselamatkan, itu kasih atau bukan? Saudara punya anak, ya setiap Imlek tidak pernah lupa untuk nyambangi saudara, puji Tuhan kan. Tapi saudara tahu ya, karena dia takut saudara tidak kasih dia warisan. Mulai puji siapa ini? Ya anak memperhatikan saudara, ya karena saudara kaya. Ya kalau sampai saya tidak perhatikan, nanti warisan jatuh ke adik saya semua susah ini. Saudara kalau punya anak seperti ini puji Tuhan enggak? Enggak ya. Begitu ya, semakin dia perhatikan saudara-saudara semakin akan enggak tulus. Sehingga Luther mikir ya, dia tahu. Ya waktu itu orang-orang gereja Katolik mengatakan, ya kita mesti mengasihi sesama, berbuat baik. Luther mikir, ya kalau saya berbuat baik supaya saya selamat, itu baiknya di mana? Ya sehingga dia gelisah lagi. Terus gereja Katolik juga mengatakan ya, itu kenapa sampai hari ini ya, di dalam gereja Katolik ada pengakuan dosa kan. Itu tujuannya baik. Ya karena supaya kita sadar kita tidak layak, supaya kita rendah hati. Sudah berdosa sombong lagi gitu ya. Tidak ada pengharapan itu. Ya sehingga mesti bagaimana rendah hati. Sehingga kalau kita melihat ya secara umum ya, secara umum mungkin salah ya, silakan argue ya, tapi at least di dalam kesan saya ya, secara umum orang Katolik itu lebih rendah hati loh. Amin. Gitu ya. Secara umum mungkin saya salah, kesan saya begitu ya. Ya karena pengakuan dosa itu rutin itu. Dan pada waktu itu ya pengakuan dosa, dan kalau waktu itu pengakuan dosa lebih ekstrim ya. Benar-benar digali itu, benar-benar digali. Masa kamu nggak salah? Kamu nggak sampai ada ditanya loh. Kamu pada ini betul ya, saya tidak bohong ya. Kamu pada waktu berhubungan dengan istrimu menikmati atau tidak? Waduh, gitu ya. Benar-benar ditanya itu sampai sedetil itu ya. Untuk apa? Sadar ya, kamu orang berdosa, ya mesti rendah hati sehingga kamu bisa menerima pengampunan Tuhan. Ya karena sebetulnya gereja Katolik juga sadar ya, siapa bisa diampuni oleh hakim yang benar. Tapi at least kalau kamu rendah hati, ya harap masih ada belas kasihan. Ya karena sudah berdosa, sombong lagi gitu ya, mau ada harapan apa? Sehingga banyak praktek gereja itu yang tujuannya membuat jemaat rendah hati. Tapi sekali lagi ya, Luther sudah menjalani itu, bahkan dia itu pengakuan dosa berapa kali. Tapi dia mikir lagi itu. Rendah hati itu rumit loh. Kok sekarang saya tanya ya, siapa di sini yang ngomong rendah hati? Hei, saudara rendah hati apa enggak? Hah? Ayo, saudara rendah, jujur ya, saudara rendah hati apa tidak? Wah, mulai agak rumit kan? Begitu saudara angkat tangan, berarti enggak rendah hati. Kalau saudara enggak angkat tangan, lah saudara aja tahu tuh enggak rendah hati kok, mana bisa diampuni gara-gara rendah hati. Bulet ya. Ya dosa itu memang bulet itu. Ya jadi kalau saudara, saya rendah hati, sombong. Begitu ya. Saya tidak rendah hati. Ya terus ekspektasi apa? Kan Tuhan mengampuni yang rendah hati, kamu aja ngaku kamu tidak rendah hati. Terus apa? Saya ngaku tidak rendah hati supaya rendah hati, munafik. Ya, repot ini. Ya sehingga Luther mikir lagi ya, tidak bisa ya, diampuni karena rendah hati juga tidak jalan. Ya sorry saya salah ketik ini ya. Jadi kerendahan hati itu complicated itu. Tahu dari mana saya itu rendah hati. Demikian juga ya dikatakan bertobat. Ini orang Kristen kan. Ya kamu mesti bertobat. Tapi Luther mikir lagi. Bertobat ya nyesel karena takut dihukum. Itu sungguhan nyesal apa enggak?
Gitu ya. Ya, karena iman ini yang terakhir. Ayo kalau sekarang saya tanya ya, saudara beriman apa enggak? Kalau juga tidak berani angkat tangan gitu ya. Saudara orang beriman apa enggak? Ya beriman. Seperti Abraham, waduh gitu ya. Sehingga Luther mikir lagi, betul sih oleh iman. Tapi iman saya masa iman Abraham. Sehingga lihat ya, Luther mengatakan satu kalimat seperti ini ya. Dia mengatakan ketika dia membaca Roma 1:17 ya. Dia mengatakan saya ini ada satu hal yang menghalangi saya membaca surat Roma. Ya saya ingin memahami surat Roma. Dia ingin memahami, ini mikir. Bukan cuma pokoknya. Tapi dia mengatakan ada satu hal yang menghalangi saya, yaitu kebenaran Allah. Ya, ini menghalangi saya mengerti surat Roma. Karena ketika dikatakan nyata kebenaran Allah, di dalam Injil menyatakan Allah itu benar. Saya tidak benar. Gitu ya. Sehingga bagaimana saya yang tidak benar bisa diterima oleh Allah yang benar. Ya, sehingga saudara Luther sampai kemudian Luther dibukakan. Ya perhatikan di sini ya, ini saya kutip dari perkataan Luther sendiri ya. Dia mengatakan apa? Saya sangat ingin memahami surat Roma. Dan tidak ada yang menghalangi kecuali yaitu satu frasa itu ya, kebenaran Allah. Karena saya mengartikannya sebagai kebenaran di mana Allah itu adil dan menghukum orang yang tidak adil dengan adil. Mateng. Begitu ya, Allah itu adil dan Allah yang adil menghukum orang yang tidak adil dengan adil. Ya no hope. Sampai perhatikan, saya memahami, saya lupa bold yang kedua itu. Ya tapi saudara Luther mengatakan sampai saya bukan pokoknya wis Tuhan mau terima saya pokoknya. Tidak ya. Sampai saya memahami dan kita bersyukur hari ini karena Luther memahami ya bahwa keadilan Allah di sini adalah kebenaran. Di mana melalui kasih karunia dan belas kasihannya ia membenarkan kita oleh iman. Jadi kembali Luther berpikir kenapa Kristus yang tidak berdosa harus menderita? Ya karena Kristus menanggung dosa-dosa kita, orang Katolik juga tahu. Tapi kemudian Luther mengaitkannya dengan kebenaran Allah. Kalau Kristus sudah menanggung dosa kita, lalu kebenaran Allah itu artinya apa? Ya kalau artinya adalah Allah yang benar, menghakimi kita yang berdosa secara benar, itu berarti kita nggak ada yang selamat. Lalu ngapain Kristus menanggung dosa kita? Ya sehingga bagaimana mengerti kebenaran Allah dari kacamata Kristus yang menanggung dosa kita. Sama seperti dari Paulus ya. Bagaimana mengerti orang mati di salib itu terkutuk dari kacamata Yesus yang bangkit. Saudara kembali ya sama seperti Paulus melihat Alkitab. Ya Luther juga melihat Alkitab dan di sana dia dibukakan ya. Artinya ya di dalam Injil Allah membenarkan kita. Ya bukan menuntut kita menjadi benar dengan kekuatan sendiri. Ya, sehingga di dalam kita Allah membenarkan kita dan tanpa dia menjadi tidak benar karena Kristus sudah menanggung hukuman kita. Sehingga pada waktu tadi saya tanya kepada orang tadi ya dan dia mengatakan di dalam iman kami itu merupakan hal yang gaib. Saya langsung mengatakan di dalam iman kami Yesus itu adalah rahmat Allah. Ya karena tidak bisa iblis di surga nanti mengatakan seperti tadi ya. Kamu memang baik tapi tidak benar. Tidak benar kok sampai mengorbankan anak untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak benarnya di mana? Ya, tidak benarnya di mana? Ya, tidak benar kok kemudian untuk menyelamatkan orang berdosa mesti ditebus. Kok tidak tutup mata saja, pokoknya saya kan Tuhan. Saya mau membenarkan emangnya lu mau apa? Ya ngapa mesti repot-repot mengorbankan anak? Kalau itu tidak benar, tidak benarnya di mana? Sehingga itu kenapa Paulus mengatakan ya, siapa yang akan menggugat keselamatan kita? Itu sebenarnya dia sedang mengarah kepada iblis. Karena siapa sih penggugat? Iblis. Paulus berani ya menentang iblis. Kalau kamu bisa menunjukkan keselamatan kami itu lubangnya di mana? Gugatan. Dan saudara ya, yang kita bisa belajar itu kenapa tadi saya mengatakan tidak boleh loh. Ya kita mengatakan daripada kalau adil semua tidak selamat. Ya karena iblis pun ya percaya keadilan Tuhan. Itu kenapa di dalam Alkitab tidak pernah iblis itu mau naik banding. Karena dia tahu bukan cuma dia kalah, dia tahu dia salah. Ya tidak pernah loh di dalam Alkitab ya, iblis berupaya naik banding. Yang dia lakukan itu adalah ngajak teman. Gitu ya, bukan naik banding. Dan saudara boleh percaya iblis itu bukan naik banding karena dia merasa ya percumalah minoritas. Ya, sudah minoritas mau naik banding ya mau ngapain? Yang pemegang kuasa kan bukan kita. Enggak loh. Iblis itu ya berani loh. Yang digugat itu kasus besar loh, Ayub.
Ya, itu pengacara jago itu. Yang digugat tuh Ayub. Ya, kenapa iblis berani menggugat Ayub? Karena iblis percaya. Ya, dan kadang-kadang ini ya orang Kristen kalah percaya sama iblis. Iblis percaya ya, kalau betul Ayub itu seperti yang dia katakan, meskipun dia Ayub dan dia iblis, Allah akan membenarkan dia. Kalau enggak ngapain gugat? Ya, fakta bahwa iblis berani menggugat Ayub di hadapan Tuhan, berarti dia yakin ya, kalau Ayub betul-betul jatuh, maka meskipun ini Ayub dan dia iblis, ya kita kalau sudah orang Tionghoa, Kristen lagi gitu ya wis lah, mau ngapain? Ya sudah double minority kok. Ini iblis kira-kira untuk saudara double atau triple minority. Ya, tapi dia kenapa berani menggugat Ayub? Karena dia tahu Allah itu adil. Ya, sehingga pada waktu Abraham peristiwa Lot, Sodom dan Gomora, Abraham ngomong apa sama Tuhan? Ya, kalau ada sekian banyak, ya masa engkau akan membinasakan? Jauhlah daripada Allah yang adil. Lihat ya, Tuhan begitu keadilannya disinggung, dia tidak akan mengatakan, lu siapa? Gitu ya, enggak loh. Diladeni betul loh. Kalau ada 100, enggak akan kulepas. Ya, kalau ada sekian, enggak ada kulepas sampai akhirnya ya. Abraham sendiri tahu nih, ini kalau saya teruskan, saya yang bucengli. Ya, sudah sampai satu angka, Tuhan mengatakan sampai angka itu, kalau beneran ada 10, saya tidak akan menghancurkan. Abraham berhenti karena dia tahu Allah itu adil. Gitu ya, Allah itu adil. Sehingga karena Kristus telah menyelamatkan kita diselamatkan oleh Tuhan, itu adil dan benar ya. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga di dalam predestinasi ya tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Yang berdosa menerima keadilan Tuhan. Yang diselamatkan menerima kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Puji Tuhan untuk Martin Luther. Gitu ya, sehingga puji Tuhan pada waktu kenapa akhirnya, dan di sini awal Protestanisme itu di sini sebetulnya. Ya bukan cuma di sekedar 95 tesis, ya secara sejarah 95 tesis. Tapi secara lebih dalam karena Luther menemukan enggak loh, ini kita diselamatkan oleh iman. Ya karena Allah yang benar, yang telah membenarkan kita yang tidak benar. Dan tetap dia benar karena kita diselamatkan di dalam Kristus yang telah membenarkan kita. Sola Christo. Begitu ya, kita diselamatkan oleh iman, sola fide, karena kasih karunia Allah, sola gratia, menurut kitab suci, sola scriptura, ya untuk kemuliaan Tuhan, soli deo gloria. Ini good thinker. Ya, bukan kemudian pengalaman Alkitab gak usah dipikir, tidak, justru semakin kita mengalami banyak hal, semakin kita mesti mengerti Alkitab. Dan sama seperti Paulus ya, bukti kedua Luther itu good thinker. Ya kita melihat dia tidak langsung pokoknya saya begini, enggak loh. Luther pada waktu menulis 17 tesis itu ya, 95 tesis, dia tulis dalam bahasa Latin. Karena memang bukan untuk orang-orang di bawah membaca, untuk orang yang ngerti saja membaca. Dan dia betul-betul shock pada waktu Paus itu bereaksi secara begitu keras. Karena dia tidak ingin kemudian mengadakan revolusi. Bukan cuma karena nggak ada TikTok maka dia tempel itu gitu ya, di pintu gerbang gereja, tidak ya. Dia tulis itu dalam bahasa Latin, yang berarti orang sembarang lewat tidak bisa baca. Perlu orang yang ngerti Latin, berarti sesama rohaniwan, yang berarti ya mari kita berdiskusi. Tapi gereja Katolik pada waktu bereaksi dengan demikian keras, nah saya tidak mungkin jelaskan satu-satu ini ya. Tapi kalau sudah bertanya ini apa Pak tanggal ini, itu adalah dialog yang Luther lakukan terhadap gereja Katolik. Ya, jadi bukan cuma sekedar saya akan memisahkan diri. Enggak, Luther betul-betul meladeni setiap ajaan untuk berdialog. Ini good thinker. Bukan pokoknya saya sudah dikuasai Roh Kudus, semua ngomong A, saya ngomong B. Tidak, sampai pada akhirnya. Saudara yang tahu itu tahu ya. Bukan Luther itu yang pokoknya. Yang pokoknya pertama dalam kasus ini Katolik. Pokoknya kamu cabut. Gak usah ngomong apa-apa. Jadi pada waktu di Diet of Worms ya, Luther sudah siap dengan buku, sudah siap itu dengan Alkitab. Dari gereja Katolik tidak perlu. Begitu ya, kamu recount, kamu sangkal pekerjaanmu. Dia sudah siap semua itu argumentasi. Ya siap dengan semua bahan, tulisan bapak-bapak gereja, menunjukkan bahwa apa yang diajarkan sesuai dengan bapak gereja. Gereja Katolik sudah tidak usah. Tidak usah. Kalau kamu mau di Katolik, kamu cabut semua ajaranmu. Sudah. Sehingga sejarah mencatat ya. Dia lu apa yang Luther katakan, dia mengatakan bolehkah saya minta waktu.
bolehkah saya minta waktu? Dan setelah dia minta waktu, dia sungguh-sungguh bergumul beberapa saat, akhirnya baru dia kembali menghadap dan dia mengucapkan kalimat yang terkenal ini ya. Dia mengatakan apa? Ya, kecuali saya diajar dan diyakinkan dengan bukti Alkitab dan dengan akal budi yang jelas, ya, yang terbuka, ya, dengan dasar yang jelas, maka ya hati nurani saya terikat oleh firman Allah. Ya, maka saya tidak akan dan saya tidak bisa dan saya tidak akan menyangkal tulisan saya karena tidak aman juga tidak bijak untuk menyangkali hati nurani seseorang. Here I stand, I can do other. God help me, amen. Begitu ya, dan kemudian ekskomunikasi terjadi. Bersyukur ya, Luther sempat diselamatkan oleh beberapa temannya, disembunyikan dan di sana dia menerjemahkan PB. Begitu ya, disembunyikan selama sekian waktu sampai kemudian kondisi mulai mereda. Sehingga Luther bukan seorang free thinker. Ya, Luther bukan seorang yang pokoknya. Itu kenapa ya? Gak boleh ya gereja reform yang kita mewarisi semangat Luther kemudian pokoknya begini. Tidak. Ya, sehingga terakhir sebagai penutup ya, bagaimana kalau kita mau menjadi seorang good thinker? Ya, dua hal saja ya. Secara umum dulu ya, saudara mesti merasa eman. Saudara mesti menyayangi kapasitas berpikir yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena kita betul-betul hidup di zaman yang entah sadar entah tidak sadar berusaha untuk semakin dan semakin menumpulkan kapasitas berpikir kita. Ya, kita semakin tanpa sadar ya, dalam bentuk yang lain kita semakin dan semakin kembali pada zaman sebelum reformasi. Ya wis pokoknya percaya. Gitu ya, saya ngomong gini di YouTube, ya wis pokoknya kamu itu 1 menit, saudara mau debat apa 1 menit? Ya saudara mau diskusi apa 1 menit? Ya wis pokoknya saya ngomong gini, ada ayatnya loh. Ya, yang saya ngomong ini ada ayatnya loh. Bukannya tidak ada ayatnya loh. Pokoknya kamu percaya. Celaka itu. Sehingga hari ini saya dengar ya, entah benar entah salah. Begitu ya, kemarin pada waktu rapat BP Sinode, ya saya bincang-bincang dengan anggota yang lain, ada yang mengatakan di negara apa ya, Finlandia atau Norwegia atau Finlandia ya. Pokoknya satu negara Skandinavia situ ya. Mereka melarang anak-anak itu main HP secara negara. Gitu ya, jadi kalau masuk kelas itu semua harus dikumpulkan dan mereka membatasi sekali permainan HP. Ya karena ini secara negara loh. Ya, berani nggak taat itu ada sanksi negaranya. Karena pemerintah sana melihat itu dampaknya very serious sih. Betul-betul dampaknya itu ada sih. Ketidaksanggupan membaca, ketidaksanggupan bernalar, gitu ya. Ketidaksanggupan untuk kemudian berpikir dengan sehat. Pokoknya siapa yang kelihatannya paling meyakinkan, paling berkobar-kobar, saya ikut dia. Itu betulan. Dan itu memang semangat dunia pop. Gitu ya, saudara sadar enggak ya? Ketika ada sebuah film yang baik, saudara pernah tahu ya, kira-kira ya untuk membuat film, begitu. Kira-kira menurut saudara yang paling mahal itu apa? Bayar apa? Untuk membuat film. Mungkin sebagian yang ikuti tahu ya. Saudara percaya enggak ya? Untuk sebuah film 25% itu untuk iklan. Ya, jadi kalau film itu $100 juta, iklannya itu bisa $25 juta itu. Mahal sekali ya untuk iklan. Kenapa? Ya karena ya yang membuat film tujuannya mau saudara lihat dan mau saudara lihat sekarang. Ya, sehingga hari ini ya beneran pernah terjadi kan, pernah lihat nggak di TikTok atau YouTube ada orang berantem ya, karena dia pas mau nonton, penonton sebelumnya spoiler. Ya, sehingga hari ini saudara di YouTube kan penuh dengan spoiler alert, ya no spoiler, ya beneran bisa berantem gitu. Apalagi pada waktu itu ya Avenger gitu, ya bocorkan mengenai Thanosnya mati, ya itu bisa berantem sungguhan setahun nunggu loh itu ya kan? Ya dari Infinity War ke Endgame itu kan setahun. Sudah setahun nunggu ya, kemudian dibocorkan ya, kemudian dia jengkel, dia pukul tuh yang membocorkan tuh. Saudara itu pengaruh iklan. You have to watch and you have to watch now. Kenapa? Karena kalau saudara nonton sekarang, itu presentasi besar ke studio. Saudara kalau nonton film yang sama bulan depan, bagian bioskop lebih besar. Bahkan ya untuk film-film tertentu ya, di minggu pertama 100% punya studio. Nggak mau ya sudah saya nggak akan tayang. Sehingga bioskopnya mikir, ya sudahlah. Begitu ya, sehingga minggu pertama dia cuma dapat kecil, ya bagian-bagian berikutnya dia semakin dan semakin besar. Sehingga hari ini ya iklan itu berusaha untuk membuat saudara, nggak usah mikir. Ya ini sale, lihat ya ada nggak sale 1 bulan.
Yang namanya sale kan selalu 50 menit lagi loh. Ini 50 menit lagi loh. Gitu ya. Dan saya harus mengaku ya, saya sekali akhirnya kena juga itu. Jam paus. Wah, saya pikir kok boleh juga ya. Begitu ya. Ini harganya kan murah gitu ya. Boleh juga ini. Wah, saya langsung ikut beli. Ternyata serinya mirip tapi tidak sama. Ya sudah sih, pelajaran. Gitu ya. Sehingga hari ini saudara lihat ya, baik itu budaya pop, baik itu saudara di e-commerce gitu ya. Enggak usah mikir, ambil keputusan sekarang, hati-hati FOMO. Gitu ya, kalau enggak kamu akan ketinggalan dan banyak orang takut ketinggalan, akhirnya beli, akhirnya kejebak. Sehingga saudara kalau saya boleh mengatakan ya, emanilah pikiranmu. Ya, coba sebelum lihat film misalnya biasakan dulu lihat review. Ya, eman-eman gitu ya, otak kita ya dipakai itu untuk hal-hal yang sebagai korban iklan. Dan ketika saya mengatakan lihat review bukan berarti saudara hanya boleh lihat film Kristen. Ya karena emannya film Kristen kadang-kadang itu kebanyakan nggak bagus daripada bagus. Ya, tapi coba lihat itu, oh ya ini bagus. Sehingga sambil lihat sambil mengapresiasi, bagus ya, aktingnya seperti ini. Gitu ya, bagus ya, pengambilan gambarnya seperti itu. Sehingga saudara latih akal budi, biasakan diri membaca. Gitu ya, biasakan diri membaca, sayangilah akal budi yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan cuma sekedar sayang ya, saya sudah fitness sekian lama masak makan makanan sembarangan. Eman ya yang sudah saya bakar itu kalau kalorinya ya. Hari ini banyak anak muda ya, lebih sayang kalori daripada otak loh. Gitu ya, sehingga jangan cuma sayang kalori. Ya sudah latihan banyak-banyak, makan banyak-banyak, nanti bakarnya lama. Ya boleh juga sih, boleh juga gitu ya. Tapi saudara ada yang lebih berharga ya daripada kadar kalori saudara itu berapa, akal budi yang Tuhan kasih. Gitu. Jadi coba ya, latih diri kita apresiasi. Jangan terlalu cepat forward. Pikir dulu. Ya biasakan dulu untuk berpikir. Ya tidak semua hal itu langsung ini benar atau ini salah, ini boleh atau ini tidak boleh. Biasakan diri. Ya biasakan diri. Dan yang kedua, ya kembali seperti Paulus dan Luther ya, biasakan diri mengerti kebenaran firman Tuhan atau paling sederhana, secara konkret. Saudara jemaat GRI, saudara ada pengakuan, ada bahan katekisasi, ngerti enggak itu? Gitu ya, ngerti enggak itu? Kita percaya predestinasi, ngerti enggak itu? Kita percaya Allah Tritunggal, ngerti enggak itu? Padahal sudah ada pertanyaan, sudah ada penjelasan. Kalau enggak ngerti, ya coba ikut lagi. Begitu ya, tanya. Ya sehingga sama seperti Luther dan sama seperti Paulus ya, mengerti dasar-dasar iman karena itu penting. Dan itu sekaligus juga latihan. Bagaimana kita menjadi good thinker, bukan ketika melihat sesuatu, wah berarti ini salah ini. Berarti tidak perlu adil ini. Pokoknya kita itu selamat. Tidak. Ya sehingga mengerti dasar-dasar iman dan paling sederhana. Terus saudara kalau saya boleh mengatakan dengan jujur ini ya, bahan katekisasi kita itu bagus. Ya saya pernah membawakan. Begitu ya, jadi saya mengatakan dengan sebenar-benarnya ya, bahan katekisasi kita itu bagus. Ya sehingga sejauh mana kita sungguh-sungguh mengerti dan belajar untuk mengerti. Ya sehingga tidak gampang kita digoncangkan ke sana dan kemari. Ya sehingga ini saya bisa bagikan ya, biar kita boleh belajar untuk renew our mind. Ya belajar pakai akal budi dengan baik, belajar mengerti firman Tuhan dengan baik. Sehingga tidak lagi mudah terombang-ambing, bisa menjadi good thinker yang mempertanggungjawabkan iman, bahkan Tuhan boleh pakai membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk apa yang boleh kami sama-sama pikirkan, pahami pada kesempatan ini. Biarlah tidak berlalu begitu saja, Tuhan ajar kami ya Tuhan tidak hanya menyayangi hal-hal yang lain, tapi ajar kami juga menyayangi rasionalitas, akal budi yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan ajar kami juga mengasihi, memahami kebenaran firman Tuhan, merenungkannya ya Tuhan. Dan sehingga kami sungguh boleh menjadi orang-orang Kristen yang stabil, tidak terombang-ambing, tapi kami sungguh bisa mempertanggungjawabkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, pimpin kiranya tanya jawab sebentar ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.